Perancangan kontrak dan analisa kontrak bersama saya Irawan Harahap. Kita akan belajar tentang bagaimana merancang kontrak dan menganalisa kontrak itu teman-teman semuanya, yang akan saya bagi dengan beberapa video yang mudah-mudahan bisa meringankan kita untuk mempelajarinya. Kita awali pembahasan ini dengan pertanyaan dasar sebenarnya. Yang pertama adalah, kenapa keterampilan ini penting? Ya, kenapa kita perlu belajar kontrak? Kenapa kita perlu belajar menganalisa kontrak? Ada dua jawaban yang bisa saya dapatkan. Yang pertama adalah perkembangan kebutuhan pengguna jasa hukum. Pengguna jasa hukum, apakah itu klien seorang advokat, atau klien seorang notaris, atau orang-orang yang memang mungkin tidak berhadapan dengan notaris atau advokat, tetapi dihadapkan pada kebutuhan adanya sebuah perjanjian, maka teman-teman semuanya tentu tidak bisa saja orang membuat kontrak itu dengan kemampuan yang tanda kutip seadanya, atau mungkin cuma contoh saja, klik nanti di mesin pencarian lalu kemudian diberi judul umpamanya perjanjian jual beli, contohnya begitu ya, lalu kemudian sudah muncul hasil pencarian dan kita murni hanya mengikuti itu saja. Kalau pendapat saya nggak layak untuk seperti itu. Kenapa? Terutama kalau memang perjanjian itu butuh spesifikasi khusus, butuh pengakuan khusus, dan butuh pembahasan khusus teman-teman. Yang kedua adalah, tidak semua kontrak atau hubungan hukum itu yang berakhir dengan baik gitu ya. Tidak semuanya yang berakhir dengan happy ending gitu teman-teman semuanya. Tapi dimungkinkan juga timbul yang namanya risiko-risiko dalam sebuah perjanjian itu. Apakah nantinya kemungkinan terjadi yang namanya gagal bayar, apakah kemudian nanti gagal dalam melaksanakan kontrak sehingga terjadi yang namanya wan prestasi. Maka ini juga harus di-cover perjanjian ini. Kenapa? Karena kalau tidak di-cover dengan baik, terjadi sebuah sengketa, di mana menyelesaikannya? Hukum apa yang mau digunakan? Bagaimana tata cara pembayaran? Bagaimana cara menghubungi pihak lawan? Yang mana nih yang menjadi korespondensi yang bakunya? Nah, hal-hal seperti itu tentu akan dibuatkan secara komprehensif di dalam sebuah perjanjian atau akta, contohnya begitu teman-teman. Maka patut diduga dan patut kemudian kita bisa maklumi, minimal ada dua alasan kenapa orang kemudian menjadikan keterampilan merancang kontrak ini adalah sebuah keterampilan yang penting teman-teman semuanya. Nah, ini memang biasanya dipelajari oleh teman-teman yang berlatar belakang pendidikan hukum. Walaupun tidak menutup kemungkinan juga dipelajari oleh orang-orang yang non-hukum, contohnya ekonomi ya, atau bahkan mungkin kimia gitu ya. Tapi yang penting mereka itu memang punya kebutuhan untuk merancang kontrak yang baik. Karena ingat dalam pasal 1338 KUH Perdata ayat 2 dikatakan, kalau perjanjian itu sudah ditandatangani, maka tidak seenaknya pihak yang kemudian merasa, wah ini nggak layak nih perjanjian, saya pengennya supaya ini diperbaiki. Tidak semudah itu. Harus ada yang namanya adendum, harus ada yang namanya kesepakatan kedua belah pihak. Makanya kemudian saya sepakat dengan istilah yang nomor 2 ini, yaitu ada yang namanya alat mitigasi resiko teman-teman semuanya. Jadi ada yang namanya alat mitigasi resiko. Sehingga keterampilan ini penting menurut saya, minimal ada dua jawabannya. Yang satu, perkembangan kebutuhan pengguna jasa hukum. Yang satu namanya alat mitigasi risiko. Nah, apa yang akan kita bahas dalam video awal ini yang kemudian akan dilanjutkan dengan video-video kedepannya? Yang pertama akan kita lihat ada yang namanya pilihan profesi seorang sarjana hukum. Nah, ini saya kebetulan memang mengarahkannya itu keterampilan yang kita pelajari ini kebetulan adalah keterampilan yang dapat dipahami, dapat dimaksimalkan seorang sarjana hukum gitu ya. Karena kebetulan saya juga mengajar di Fakultas Hukum dan Magister Ilmu Hukum. Jadi yang pertama adalah tentang pilihan profesi sarjana hukum. Yang kedua adalah keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang sarjana hukum. Dan yang ketiga tentu materi intinya adalah materi keterampilan perancangan kontrak atau kontrak drafting. Nah,
Nah, ini 3 rancangan paparannya teman-teman semuanya. Nanti ada nomor 1 tentang pilihan profesi hukum, kedua keterampilannya, dan ketiga materinya teman-teman semuanya. Silakan kalau ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar teman-teman semuanya. Kita masuk yang berikutnya ya. Apa pilihan profesi seorang sarjana hukum? Di luar yang saya tampilkan, sebenarnya mungkin masih ada pilihan-pilihan lain gitu ya. Tapi minimalnya ini teman-teman semuanya. Yang pertama adalah hakim. Jadi untuk menjadi seorang hakim, syaratnya jelas adalah seorang sarjana hukum teman-teman semuanya. Yang kedua, jaksa. Yang ketiga, advokat. Nah, kebetulan saya coba bedakan teman semuanya. Advokat di sini adalah advokat yang dia mendalami praktek litigasi, ya, pembelaan di pengadilan, mengajukan gugatan di pengadilan, sebagai pengacara tergugat di pengadilan, begitu teman-teman semuanya. Yang berikutnya adalah notaris dan PPAT. Ya, jadi menjadi seorang notaris itu memang harus seorang sarjana hukum. Walaupun nantinya alurnya adalah setelah selesai sarjana hukum, dia harus mengambil yang namanya pendidikan magister kenotariatan, yang kemudian nantinya juga akan dilanjutkan dengan proses-proses atau tahapan selanjutnya. Kemudian ada yang namanya konsultan kekayaan intelektual, teman-teman semuanya. Ya, ini yang biasanya memberikan jasa yang terkait dengan kekayaan intelektual, baik merek, paten, hak cipta, desain industri, teman-teman semuanya. Lalu mediator, gitu ya. Mediator juga profesi sebenarnya yang terkait dengan hukum sebenarnya, tapi dalam perkembangannya memang untuk menjadi seorang mediator itu tidak harus hanya berlatar belakang pendidikan hukum, tetapi juga dapat berlatar belakang pendidikan yang lainnya. Yang penting dia mengambil pelatihan sebagai seorang mediator. Berikutnya adalah likuidator, kemudian ada yang namanya kurator, dan ada yang namanya konsultan hukum, yaitu orang-orang yang secara litigasi memberikan pekerjaan di bidang hukum atau jasa hukum, termasuk namanya perancang kontrak. Nah, lalu pintu masuknya di mana? Ya, tentang merancang kontrak ini. Pintu masuknya adalah yang namanya keterampilan seorang sarjana hukum. Nah, keterampilan seorang sarjana hukum ini menurut saya ada beberapa. Ya, walaupun nanti kita akan bahas dalam video yang lainnya, lebih maksimalnya. Ya, yang pertama adalah membaca dan menelaah dokumen. Membaca dan menelaah dokumen. Yang kedua, melakukan penelusuran aturan hukum. Yang ketiga, merancang kontrak. Yang keempat, menyusun aturan hukum sesuai dengan peruntukan. Nah, ini adalah 4 standar minimal keterampilan seorang sarjana hukum, teman-teman semuanya. Nah, saya akan fokuskan nanti terkait dengan yang nomor 3, yaitu merancang kontrak. Tapi bukan berarti yang lainnya tidak penting ya. Kenapa? Membaca dan menelaah dokumen itulah sebuah keterampilan yang harus dipahami dengan baik, dijalankan dengan baik. Kemudian menelusuri aturan hukum, jangan sampai kemudian aturan hukum yang dipahami ternyata sudah berganti, tapi karena nggak paham dianggapnya itu masih berlaku, malah kemudian bisa menimbulkan kerugian bagi pengguna jasa hukum. Atau menyusun aturan hukum sesuai dengan peruntukan. Nah, teman-teman semuanya silakan ini dipahami dulu ya. Kita akan siapkan pembahasan berikutnya teman-teman semuanya tentang bagaimana merancang kontrak ini, tapi video ini berakhir di sini dulu sebagai pengantar dari bagaimana merancang dan menganalisa kontrak dengan baik. Terima kasih. Silakan teman-teman semuanya, jika ada yang ditanyakan silakan tuliskan di kolom komentar. Silakan jika ada yang ingin menghubungi kami, silakan nanti lihat di alamat email di bagian awal kami tadi menampilkan tampilan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.